Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendapat WA iseng dari seorang teman, dan saya kira WA iseng itu juga beredar di berbagai grup. Isinya adalah video tentang seekor ular coklat, tapi kepalanya tidak kelihatan. Jadi ular itu sementara berjalan lalu di video dan kepalanya tidak kelihatan, hanya badannya yang dilihat meliuk-liuk ke sana kemari. Tiba-tiba itu ular itu hilang di pembelokan di samping tembok. Dan saat saya sementara penasaran melihat kemana ular itu, saya duduk di tempat tidur saya sambil nonton itu. Dan saat saya menanti-nantikan mana ular itu, tiba-tiba suara keras bunyi dari HP itu sambil kepala ular itu mematuk ke arah kamera. Dan spontan saya melemparkan HP saya dan jatuh ke lantai. Dan akibatnya HP saya itu rusak anti goresnya. Jadi sang pemilik video itu berhasil mengecoh saya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat saya spontan melepaskan HP? Karena saya takut, saya kira saya mau dipatok ular itu. Hari ini saya memberi tawaran kepada kita semua untuk merenungkan
makna dari mencari alasan atas ketakutan. Waktu kecil saya takut juga hantu, takut tidur sendiri. Waktu saya beranjak dewasa, saya berharap saya duluan tidur sebelum orang lain tidur. Kalau saya habis nonton film horor, saya menutup kepalaku dengan selimut dalam tidur. Dan kalau saya sesak napas, saya mengintip sedikit dari sela-sela selimut saya. Itu karena takut. Dan apa itu takut? Takut adalah perasaan tidak menyenangkan karena dipicu oleh bahaya, dipicu oleh bayangan-bayangan yang tidak jelas. Entah itu bayangan tentang makhluk yang mengerikan. Banyak orang susah tertidur dengan nyenyak karena nonton film Conjuring. Cerita tentang suster yang menjadi kemudian menjadi semacam makhluk yang mengerikan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, rasa takut itu banyak. Itu adalah rasa takut masa kanak-kanak. Rasa takut orang dewasa itu lebih bervariatif. Pertama, takut itu sendiri karena tidak punya pasangan. Ada orang yang takut ketemu orang lain. Ada orang yang takut bicara jujur. Ada orang di kantor-kantor yang takut pada atasannya. Ada orang yang meskipun sudah dewasa tetap takut binatang buas. Ada orang yang takut kehilangan, dan yang terakhir kita takut mati. Dan di saat-saat sekarang hampir seluruh dunia dibuat takut oleh tante corona. Maka kita hadir gereja pakai masker, sebelum masuk gereja cuci tangan, dites suhu tubuh dan sebagainya. Ini ketakutan. Tapi saya ingin fokus sesuai dengan bacaan hari ini untuk membicarakan apa alasan kita takut bertemu orang, apa alasan kita takut bicara jujur, dan apa alasan kita takut pada pembesar atau mungkin pada atasan. Dalam bacaan pertama diceritakan bagaimana Nabi Yeremia yang diutus bicara jujur, bahkan mengutuk para pemerintah, para penguasa bangsa-bangsa yang berbuat jahat. Dan risikonya adalah dia dibenci dan bahkan nyawanya terancam. Ini adalah risiko dari sebuah kejujuran, dari sebuah teguran seorang nabi. Situasi kita bisa dihadapkan sama dengan Nabi Yesaya. Yang saya katakan tadi itu, mungkin kita takut bicara jujur, takut pada atasan, takut bertemu seseorang. Karena apa? Mungkin yang kerja-kerja di perkantoran takut kehilangan pekerjaannya, takut dikucilkan, atau takut dilempar ke tempat yang tidak diinginkan. Akibat dari situasi seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, melahirkan satu sosok atau pribadi yang kita sebut dalam bahasa negatifnya itu penjilat. Penjilat itu adalah orang yang mengulurkan lidahnya lalu menjilat-jilat sesuatu. Seperti anjing, kalau dia jilat-jilat piring yang kosong itu masih mau makan, dia jilat-jilat.
Siapa yang suka menjilat sesamanya di sini? Adakah? Saya harap tidak ya, karena bahaya virus. Saudara-saudari terkasih, intinya kalau memiliki makna lain, penjilat itu adalah orang yang suka cari muka. Cari-cari istilahnya kartu baik di depan penguasa, pemerintah atau atasannya. Dan persis apa alasannya kenapa kita melakukan itu. Dan sekarang kita mau mencari alasannya. Mungkin saja alasannya adalah kita takut tidak mendapatkan keuntungan dalam hidup. Kita takut kehilangan rezeki untuk menyambung hidup dan keluarga kita. Ini adalah salah satu alasan. Mungkin ada banyak alasan lain. Tapi saudara-saudari terkasih, Yesus hari ini memberikan kita sebuah jawaban untuk semua ketakutan itu. Yesus mengatakan, janganlah kamu takut pada orang-orang yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa, atau yang dapat membuat kamu menjadi terlantar di dunia ini tetapi tidak dapat mengambil jiwamu. Dan itulah bahasa kitab suci hari ini. Yesus memberi gambaran, lihatlah burung-burung pipit. Dia dijual 1 ekor itu dengan koin paling kecil. Dan kamu lebih berharga di mata Tuhan daripada sekian ribu burung pipit. Saudara-saudari terkasih, semoga semangat yang ditawarkan oleh Injil hari ini membantu kita untuk hidup yang kita sebut hidup sesuai dengan diri kita sendiri. Tidak hidup menurut kata orang, tidak hidup karena perintah orang, karena kemauan orang. Maka marilah kita belajar hidup menjadi diri sendiri. Tuhan memberkati kita.